Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Makna kehadiran Kristus bagi orang Kristen diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia terkait dengan setiap persoalan hidup. Kata Kristologi berasal dari bahasa Yunani, Kristos sama dengan Kristus dan Logos sama dengan logi sama dengan kata-kata sama dengan ilmu, singkatnya ilmu tentang Kristus. Pembicaraan tentang Kristus ini terkait dengan umat Kristen memahaminya dalam kehidupan sehari-hari, Yesus pada masa lampau hingga masa kini, selama perjalanan itulah maka terus digeluti karena masih relevan dengan masalah-masalah di setiap zaman. Tema-tema seperti feminisme, teologi pembebasan atau kemerdekaan adalah tema-tema yang saat ini sedang populer pada zaman modern, di mana umat Kristen terus merenungkan makna Kristus itu, Sang Teolog, dalam pengertian bahasa kita sekarang, melainkan, dengan menggunakan arti akar kata logos dalam arti teologos di sini dimaksudkan sebagai orang yang menyampaikan firman Allah yang berperan yaitu para rasul atau nabi sebelumnya, berbeda dengan teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan bahkan juga bisa sampai membahas kosmologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta. Tema-tema itu disebabkan adanya penindasan oleh perang, eksklusivisme, kesenjangan sosial di masyarakat, dan sistem negara yang terkadang tidak adil pada seluruh ciptaan, termasuk alam. Kristologi yang dihayati dalam kondisi alam yang rusak karena pemanasan global disebut kristologi ekologi. Kristologi yang berfokus pada seluruh ciptaan disebut kristologi kosmik. Bahkan ada yang menguraikan 18 gambaran terkait Yesus Kristus dengan budaya adat istiadat yang terus berubah. Dalam pembagian cara lama dan ilmiah, Kristologi dimasukkan dalam rumpun teologi sistematika dogmatika itu disebut kristologi dalam ilmu teologi. Kristologi dan ajaran Trinitas tidak dapat dipisahkan satu terhadap yang lainnya, baik dalam sejarah, sistematika dan dogmatika. Adanya perdebatan seputar paham Trinitas Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus yang berbeda-beda, utamanya tampak dalam pemikiran Irenaeus, Quintus Septimius Florence Tertullianus dan Origenes Adamantius dari Alexandria pada masa lampau, setidaknya bisa diketahui dari uraian seorang tokoh dalam Gereja Katolik Roma, Karl Rahner pada tahun 1960-an yang menegaskan kembali bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Selain itu, aspek penting lain yang menyertai pembicaraan ini adalah mengenai keselamatan atau soteriologi. Melalui pendekatan biblis atau hermeneutika Alkitab, ditemui sebutan bahwa Yesus adalah Kristus sebagai Mesias, pertanyaan-pertanyaan ontologis tentang ketuhanan Yesus. Kristologi logos fungsi logos ada dua, kosmologis yaitu sebagai penciptaan dan revelatoris soteriologis yang artinya penyelamat melalui pewahyuan. Teologi pembebasan oleh Gustavo Gutierrez Merino, yang dilakukan secara apologetika bermakna, membela iman. Berdasarkan dogmatik adalah ilmu tentang dogma yang secara metodis mengadakan refleksi atas dogma seperti terdapat dalam gereja dan sejarahnya. Kristologi skolastisisme di dalam konteks sosiologis feodalisme, oleh Anselmus dari Canterbury dan Thomas Aquinas sedangkan Karl Rahner teologinya dianggap sebagai aliran neoskolastisisme bertolak belakang dengan teologi dialektis oleh Karl Barth. Kristologi dari zaman ke zaman. Kristologi yang ditemukan dari Injil berpusat pada sejarah kehidupan Yesus dalam tindakan-tindakannya. Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yudas Tades, Yakobus, Filipus, adalah lebih dikenal para sang teologos sebagai orang yang menyampaikan firman Allah atau rasul-rasul. Kristologi abad 2-11, pada abad kedua, kristologi belum terlalu diperdebatkan. Tetapi sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan ontologis tentang ketuhanan Yesus. Terdapat tokoh bernama Arius dari Alexandria pendiri paham Arianisme yang mengatakan bahwa Allah tetap Allah, dan hanya ada satu, Allah tidak mungkin ada bersatu, sehakikat dengan sesuatu yang terbatas, didukung juga oleh Eusebius dari Nikomedia. Nestorius pendiri paham Nestorianisme doktrin putra Allah di surga dan manusia Yesus di bumi bukanlah satu pribadi yang sama, melainkan dua pribadi. Etikus pendiri monofisitisme doktrin Yesus yang berjalan-jalan di bumi sebenarnya adalah Allah, kemanusiaan Yesus dianggap hanya semu saja. Monofisit berasal dari bahasa Yunani, nomos yaitu satu, dan fisis berarti kodrat, jadi artinya Kristus hanya memiliki satu kodrat.
Kristologi logos ini terdapat dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-4 bahwa fungsi logos ada dua, kosmomologis yaitu sebagai penciptaan dan revelatoris soteriologis yang artinya penyelamat melalui pewahyuan. Ignatius Ciwa dari Antiokhia menyebutkan Yesus, Sang Logos, yang mana logos sabda itu tidak lagi berdiam diri, melainkan menyatakan diri untuk menyelamatkan. Kristologi pada abad 4 dan 5 Masehi, di mana konsili-konsili, Nikea I, Konsili Konstantinopel, Konsili Efesus, Konsili Kalsedon. Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Konsili Nicea memelihara gereja dari bid'ah Arianisme, dan Athanasius dari Alexandria ikut menentang ajaran tersebut. Yesus dari Nazaret, Sang Kristus, Allah betul-betul menyatakan diri di bumi ini. Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, juga berpikir demikian. Para uskup dari timur berpikir bahwa umat Kristen diselamatkan oleh Allah yang mengambil sepenuh-penuhnya apa yang menjadi sifat kodrat manusia. Jika ada sesuatu yang tidak diambil dalam penjelmaan, maka sesuatu itu tidak ditebus. Maka, Yesus benar-benar seutuhnya manusia menjadi kebenaran yang menyelamatkan. Namun di lain pihak ada beberapa pandangan yang dianggap menekankan keilahian Yesus dan kurang menekankan bahwa ia benar-benar manusia, yaitu Clemens dari Alexandria dan Hilarius dari Poitiers. Konsili Efesus tahun 431 Masehi juga memelihara gereja dari bid'ah Nestorianisme, maka Konsili Efesus memberikan gelar Theotokos kepada Maria, artinya Bunda Allah. Konsili Chalcedon tahun 451 Masehi juga memelihara gereja dari bid'ah monofisitisme. Dimensi Kristologi, ketuhanan Yesus, keilahian Kristus abad pertama dan kedua. Kemanusiaan Yesus, seperti yang diyakini oleh Athanasius dari Alexandria yang mengakui jiwa Kristus, tetapi tidak menekankan kemanusiaan Kristus, dia berpusat pada soteriologi melalui logos itu. Ajarannya disebutkan dekat dengan doketisme didirikan oleh Eusebius. Didukung oleh Nestorius Cyrillus dari Alexandria, namun paham ini ditolak oleh seseorang bernama Apollinaris dari Laodikia, yang menyatakan bahwa dalam kemanusiaan Kristus logos ilahi menggantikan akal budi manusiawi, dan mengurangi kemanusiaan dalam Kristus. Abad Pertengahan. Selama pada abad ke-16 hingga masa reformasi Protestan karena timbulnya agama dan politik terhadap Gereja Katolik Roma, ajaran tentang Kristus tidak terlalu banyak berkembang, ditandai dengan tafsir filsafat saja oleh orang-orang Yunani. Martin Luther dididik dalam teologi skolastik, tetapi karena pengaruh yang menurutnya dari Bapak Gereja Agustinus dari Hippo, dia kemudian merencanakan sebuah perubahan besar. Martin Luther mengklaim bahwa keadilan Allah adalah bahwa setiap manusia dihukum sesuai dengan perbuatannya, tetapi diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Pengakuan tertinggi bahwa Kristus yang benar itu mampu menyelamatkan manusia yang berdosa sebagai ajaran yang tertinggi. Martin Luther secara luas dianggap telah memulai reformasi Protestan dengan 95 tesis. Martin Luther mengawali dengan mengkritik penjualan. Indulgensi adalah penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara temporal karena dosa-dosa yang telah mendapat ampunan. Dan bersikeras bahwa Sri Paus tidak memiliki otoritas atas purgatorium atau api penyucian untuk suatu keadaan antara atau peralihan setelah kematian jasmani yang melaluinya mereka yang ditentukan ke surga, menjalani pemurnian, sehingga mencapai kekudusan yang diperlukan untuk memasuki kegembiraan surga. Bersama dengan Johannes Calvin adalah seorang pemimpin reformasi Protestan di Swiss. Kristologi modern, teologi umumnya mengikuti perkembangan, tidak komprehensif namun fragmentaris, kontekstual, multikultural, dapat diterima oleh budaya setempat. Dari umat Islam, Yesus dianggap nabi, mengikuti Yesus berarti mengikuti nabi dan hidup profetis, menjadi saksi Allah dalam berbela rasa terhadap penderitaan manusia. Teolog pluralisme, Karl Barth, Henry Kramer, John Harwood Hick, Alan Rache, Paul Francis Knitter, Arnold Joseph Toynbee, Karl Rahner, para penggiat dialog antar agama-agama dan dalam dialog antar iman. Kadang disebut apologetika berasal dari kata Yunani apologia yang bermakna membela iman. Waktunya dimulai dari masa Paulus dari Tarsus, Justinus Martir, dan Irenaeus. Dan zaman Islam seperti Yohanes dari Damaskus, Manuel II Palaiologos, Timotius I dari Seleucia Ctesifon, Petrus dari Montboissier, Corpus Cluniacense, Petrus Pascual, Ricoldo da Monti di Croce, Ramon Lull.
Masa ini pun berlanjut lagi hingga sekarang usaha banyak penulis dan pembicara dari bermacam-macam tradisi Kristen seperti para Kristologi. Dialog teologi antar agama, seperti Zakaria Botros, David Wood, J. Smith, Hatun Tas, Nabil Asif Qureshi, Frederick Anthony Raffi Kumar Zakarias, Gary Robert Habermas, Christian Prince. Dan dari Indonesia Bambang Norsena, Rita Wahyu Wulandari, Elia Miron, Daniel Bambang Dwibiantoro, Saifuddin Ibrahim, Muhammad KC, Gratia Pelo, Esra Alfred Soru, Budi Asali, Muriwali Yanto Matalu, Mel Atok, Edi Sidabutar, Luis Budi Prasetyo, Didit Yuli, Deki Hitnasian Gadas, Rudi Yohanes Hutagalung, Lamsen Naibaho, Andre Tunggal, Romo Alfonso Kolo, Romo Aba Yohanes Susanto, Frater Kaisar Sihombing, Agatha of Palermo. Para Kristologi apologet ini aktif dalam dialog perdebatan antaragama.